aku Nabila Gomez tentunya. Aduh rindu ya. Setiap hari Rabu tentu jam 2 siang langsung aja kita ngobrol seputar perempuan ya. Dan hari ini luar biasa banget. Sebelum ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita hari ini atau narasumber hari ini, Nabila mau kasih tahu bahwa semua kru di sini sudah divaksin ya. Jadi semua aman, terkendali. Yang belum pada vaksin, ayo cus buruan divaksin supaya kita semua juga aman, sehat semua ya. Dan jangan lupa prokesnya juga masih tetap cuci tangan, menjaga jarak dan lain-lainnya juga ya. Langsung aja deh, ini udah gak sabar banget, aku seneng banget deh hari ini tuh kedatangan bintang tamu plus narasumber yang dicintai para wanita kayaknya, dan gak juga wanita sih, kayak laki-laki juga sekarang udah banyak juga ya yang melakukan perawatan. Jadi sesuai dengan tema hari ini ya, dan judul hari ini adalah mengenal lebih dekat seorang dokter. Wow, ada dokter siapa di sini? Dokternya para artis internasional dan nasional. Ini dia, ada Dokter Siska. Halo Dokter Siska. Ya Allah nih ya, dokternya kalau dokter itu memang agak kalem gitu ya dok ya, bawaannya ya dok ya. Enggak juga. Oh enggak juga ya. Dokter Siska, apa kabar dokter? Kabar saya baik. Alhamdulillah. Gimana Kak Nabila? Alhamdulillah sehat. Ini dokter dari tadi kayaknya off air sempat, aduh aku masih ada pasien tadi buru-buru kesini. Berarti masih praktek ya? Masih. Di mana sih prakteknya dok? Saya prakteknya di daerah Jakarta Barat, di daerah Gajah Mada. Oh lumayan ya, jauh ya dok kesini ya. Lumayan. Dan tadi sempat Ada macet. It's okay. Tapi aja dokter udah di sini dan udah segudang pertanyaan dari Nabila maupun nanti juga viewers yang ada yang nonton sekarang di Transition Official ya. Pasti banyak banget pertanyaan tentang seputar ini nih, perawatan dan kecantikan perempuan ya. Kan dokter ini kan sesuai tema nih ya. Dokter Siska ini dokternya para artis internasional maupun nasional. Bicara soal tren perawatan nih dok, kayaknya 2 tahun kebelakang ini kan semakin banyak orang yang care ya buat perawatan diri kayak gitu ya. Menurut dokter gimana sih? Pandangan dokter gimana nih? Menurut saya setiap orang itu, perempuan dan laki-laki, wajib ya untuk taking care of ourselves, karena penampilan itu investasi seumur hidup. Gitu, penampilan dan kemudian confidence. Kita akan merasa confidence. Kalau kita confidence, otomatis lebih shine out. Asik. Gitu loh, itu lebih investasi seumur hidup. Iya, betul. Benar. Gitu untuk personal, untuk kehidupan pribadi, untuk professional and professional life. Itu appearance itu memang penting, tapi tetap sih menurut saya beauty is not about physical, but how you feel inside. Tapi kalau misalnya penampilan kita udah udah outstanding, otomatis dari apa yang kita rasakan di dalam juga akan terpancar. Asik. Gitu. Apalagi kalau inner and outer, asik, dalam dan di luar juga dicantikin ya dok ya. Betul. Bukan lagi. Dan kalau aku tadi bilang kan bukan hanya perempuan aja nih, sekarang cowok-cowok juga banyak yang perawatan juga ya dok ya. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lebar dan banyak banget pertanyaan yang di dalam hati dan pikiran Nabila, asik. Ada beberapa foto nih dok yang kita coba lihat. Jadi ini fotonya klien-klien dokter ya. Ini yang tadi kan dibilang dokter internasional dan nasional nih. Siapa sih? Katanya ada artis Hollywood yang sudah datang ke dokter Siska. Sapose Indang. Kita lihat itu. Itu ada Rifki Bawel dan juga istri. Iya. Itu di kliniknya dokter ya. Iya. Ada juga Wulan ada kembaran aku. kembaran aku nggak ya? Kemarin juga nih. Siapa lagi nih? Cil. Ada si Andin. Ada si Andin. Luar biasa. Ada siapa lagi yang udah ke dokter? Udah. Udah. Lah mana artis Hollywoodnya mana? Dijelasin aja. Bollywood dan ada juga Russian ya, artis Rusia. Karina Kapoor katanya ya. Iya. Ada Karina Kapoor. Itu gimana ceritanya kok ada artis Gibran kan? Yang ada di film Kabikushi Kabigam. Kabikushi Kabigam. Itu ceritanya sih karena kan saya punya kedekatan khusus ya dengan India. Gitu loh. Kebetulan juga saya juga sempat berpendidikan di sana untuk kosmetiknya. Jadinya tuh
ada network dan orang sana itu mereka lebih percaya kepada foreign doctor. Artinya dokter yang berasal dari luar itu mereka lebih put trust dibandingkan dengan lokal. Dan kebetulan untuk kosmetik Indonesia itu lebih maju dibandingkan di India gitu loh. Jadi we are one step ahead. Oh wow, Gitu. keren banget ya. Jadi ceritanya waktu itu lagi main Aku memang, artis India tuh lagi main ke Jakarta kali ya? Oh Atau enggak, gimana? memang aku yang ke Mumbai. Oh, Gitu. memang Dokter Rizka yang di Mumbai Iya. waktu itu. Emang ada buka Emang praktek. aku ada waktu itu kolaborasi sama artis Bollywoodnya, jadinya tuh temen-temennya ikut treatment. Oh wow, jadi begitu Gitu. ceritanya ya, keren banget ya. Ada artis-artis Bollywood ya. Iya. Itu pengen dirubah apanya aja tuh dok? Kebiasaannya Rata-rata sih untuk anti aging plus restore. Jadi kalau misalnya ada smile line, kita koreksi dengan filler dan benang. Jadi di sini sih kalau saya so far non invasive surgery. Jadi cantik tanpa operasi bedah. Oh, Gitu. Jadi dokter bukan yang suka beda-beda plastik gitu ya? Kalau aku sendiri belum ke plastic surgery. Oke, Lebih oke. ke non invasive surgery, tapi hasilnya bisa seperti bedah plastik. Oh wow. No downtime. Ini yang dicari ya kan. Kadang-kadang orang kan operasi takut-takut gitu Takut, ya. Karena downtime-nya bisa sampai berbulan-bulan ya. Benar. Kalau misalnya untuk yang non invasive surgery seperti dermal filler, thread lift, kemudian injection, itu 30 menit bahkan 15 menit udah langsung berubah. Colong langsung. Dan orang nggak perlu diperban-perban, kita bisa langsung pergi kemana-mana. Gitu loh. Itu yang dicari instan ya dok ya. Ya instan, no downtime, dan orang tuh kalau kita ngerjainnya natural, mereka Pasti nggak akan notice. bener banget. Gitu. Dok, ini katanya nggak cuma di Bollywood aja loh. Dokter ini sempat bekerja di rumah sakit yang ada di Maldives, yang ada di Amerika ya. Enggak, Amerika belum. Oh, belum. Maldives. Oh, Ya. Oke, di Maldives udah ya. Iya. Terus juga ada juga menerima penghargaan ya dok ya. Iya. Itu gimana sih awal mulanya dulu, gimana sih dok? Ceritain dok. Sebenarnya awal mulanya itu saya kan lulus, kemudian keluarga saya tanya, ini perayaan kamu lulus jadi dokter setelah pengabdian di daerah. Waktu itu kan setelah lulus itu untuk mendapatkan STR atau sertifikasi itu kita nggak bisa langsung dapet aja. Jadi aku harus pengabdian dulu ke daerah-daerah yang terpencil 1 tahun. It's not easy to be a doctor nowadays gitu loh. Jadinya setelah itu keluarga saya menawarkan, ini apa nih untuk award kamu mau kemana? Karena aku suka jalan-jalan. Aku bilang aku mau ke Maldives. Nah, setelah itu mah honeymoon atuh neng, kata Benar. ya, masih lama gitu. Nanti aku pengen lihat karena waktu itu viral banget resort yang overwater villa gitu-gitu. Akhirnya dengan keluarga di sanalah saya ketemu orang Rusia. Oke. Kemudian kita lagi biasa sunbath, akhirnya ngobrol-ngobrol. Kamu siapa gitu-gitu, kita ngobrol dan ternyata dia seorang dokter. Dan beliau bekerja di Maldives. Aku tanya, kok bisa sih dokter kamu dari Rusia terus Kerjanya kerja di di sini? sini? Oh, di sini memang tidak ada fakultas kedokteran dan semua dokter-dokter tenaga medisnya itu dari luar negeri semua. Karena kan sangat negara kecil dan fokus ke pariwisata gitu kan. Jadi bisa dari mana aja bisa untuk apply. Akhirnya saya komunikasi dan beliau memberikan jalan, ini ada rumah sakit yang sedang open. Aku apply, kemudian ikut medical testnya ya, license seperti uji kompetensi untuk mendapatkan practicing license atau surat izin praktek. Semuanya saya lalui, mulai dari letter of good standing dari ID juga dari Indonesia untuk ditransfer ke sana. Akhirnya saya ikutin semua prosesnya, dites, berhasil gitu. Jadi saya sampai sekarang juga masih bisa untuk praktek di sana. Wow. Tadi gue juga sempat mikir Maldives itu kayak tempat honeymoon, Iya. ya kan? Kayak pantai-pantai, image orang Maldives gitu ya. Iya. Tapi ternyata di sana ada juga
orang job yang opportunity. Yes, terus ada juga yang orang aware tentang perawatan ya. And I was the only one the cosmetic doctor over there. Oh, wow. Aku betul-betul satu-satunya dokter kosmetik dan kecantikan di Maldives, jadinya tuh langsung booming, langsung rame gitu ya. Aduh, seneng banget ya. Berapa lama sih, Dok? Aku cuma 1 tahun aja. Oh, setahun aja. Dan it was like I was struggle over there karena of course. shock culture, kemudian orangnya beda kan. Kalau aku di sana tuh senyum, di sana tuh terutama untuk kaum lelaki ya, mengartikannya tuh kita kayak flirt. Oh, aduh, ini kru-kru paling suka di flirt loh. Hati-hati loh kru-kru cowok kita loh. Kalau disenyumin aja, Kalau di Indonesia kan semuanya kita harus senyum, sapa, salam, santun gitu. Kalau di sana kita senyum itu dianggapnya bahaya ya. Kita suka sama orang itu gitu loh. Jadi ternyata bisa disalahartikan. Jadi memang ketika kita pergi ke tempat yang berbeda atau apalagi kita stay sebagai expat, banyak tantangan-tantangan tertentu yang berbeda dengan Indonesia dan akhirnya tuh kita niatnya baik, orang bisa mikirnya ini genit gitu loh. Tapi akhirnya setahun udah struggle di sana, alhamdulillah akhirnya udah booming karena, di sana ya. Ya dan ibaratnya feedbacknya karena salary-nya juga kan lumayan. Apalagi bule-bule ya yang ke sana ya kan. Setahun aja cukup lah kata dokter yang dapetin banyak ya. Kira-kira kalau misalnya kebanyakan nih, entah para artis, entah siapapun yang klien-klien dokter ya, paling sering suka treatment apa sih? Biasanya lebih ke anti aging, terus contouring, dan karena kita hidung paling banyak favorit banget tuh hidung, karena kan pengen lebih nose tipnya tuh lebih tinggi gitu. Langsung kayak tapi kayaknya kalau mereka tuh lebih ke aku kelihatannya tuh mereka itu perubahannya itu terlihatnya natural, nggak fake. Itu yang saya mendapatkan testimoni atau review dari mereka itu, Dokter Siska hidungnya itu berubah tapi orang nggak notice kalau itu tuh dirubah gitu itu ya. karena bentuknya itu proporsional. Jadi aku memang pengen melihat kalau orang-orang itu nggak notice-nya tuh kelihatan lebih cantik dan tetap natural. Shape-nya itu yang ideal gitu loh. Yang ideal ya, yang nggak terlalu kelihatan banget lah ya intinya, Dok ya. Kelihatan juga boleh tapi jangan kelihatan fake. Misalnya ada beberapa yang karena sebenarnya itu kan seni. Benar. Jadi Setuju. setiap dokter atau profesional medical mereka akan memiliki rasa seni beda-beda. Dia lebih senang untuk bentuknya itu misalnya di sininya tinggi. Kalau saya nggak suka di sini tinggi karena kelihatannya kayak avatar gitu kan. Nah, jadi saya selalu bentuknya itu dari sini rendah kemudian ke sini tinggi. Nah, jadi terlihatnya natural, tapi ada juga orang yang terlalu lebar di sininya. Terus kalau aku pengen seperti orang-orang misalnya yang Korea atau misalnya Western, hidungnya tuh mereka itu seperti mancung natural gitu loh. Karena ada beberapa yang ngebikinnya itu kelihatannya fake. Tapi kalau misalnya ada netizen nih biasanya aduh kan serem ya pakai suntik kayak gitu, sakit, udah sakit mahal lagi. Kalau gitu gimana, Dok? Ada yang ngomong udah sakit terus biaya pasti mahal. Kalau gitu gimana, Dok? Ada yang ngomong kayak gitu netizen? Biasanya sih hasil itu tidak mengkhianati ya. Gitu. Rata-rata they are happy with my treatment. Gitu. Dan justru itu karena itulah akhirnya mouth of words ya. Oh iya, Dokter Siska mengerjakan untuk terutama untuk bagian hidung bagus banget. Ininya nose tipnya tuh kelihatan lancip sekali. Terus untuk area atasnya itu nggak kelihatan seperti hidung jambu yang ibaratnya tapi tetap ngerasain painnya ada kan, sakitnya ada ya, Dok ya? Pasti sedikit karena kan kita kasih anestesi. Mau tapi, nyoba nanti? Kayaknya masih the power of shading aja deh. Ini kayak the power of shading aja ya, kosmetik ntar dulu. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kayaknya kita ada beberapa foto nih ya. Bisa ntar selain ini dokter ada before after ya ini ya. Fotonya adalah before after. Dokter bisa bantuin untuk komentari seperti apakah ini perubahan-perubahannya foto-foto ini ya. Coba kita lihat. Oh, ini dia ada Roy Kiyoshi yang dulu dan sekarang, Dokter. Bagaimana menurut dokter? Oh, lanjut.
Oh belum yang tadi dulu. Ini ya. Ini rekyosi dulu kita ya. Ada rekyosi yang dulu dan sekarang. Wow, gimana menurut dokter nih perubahannya nih? Perubahannya terlihat sih untuk area Kira-kira hidung. apa aja yang dirubah tuh dok? Area hidung ini ada yang tampak depannya nggak ya? Kayaknya cuman itu aja Cuman nih ini dok. aja ya. Jadi kalau saya lihat sih hidung, Hidungnya pasti ya. kemudian Rahang nggak sih kayak ada rahang, ya, dagu. rahang ada dipotong-potong gitu nggak sih dok? Enggak sih serem kalau ya. dipotong sih, tapi ini kalau saya lihat sih hidungnya ya udah berbeda. Rahang. Kemudian dagu. Mhm. Ini kalau saya rasa area pipinya juga mungkin agak berbeda karena sebelumnya kan Cabi. bukan Apa tuh? cheekbone-nya kayaknya dulu tidak ada. Oh oke. Iya. Mata nggak dok ya mata? Agak ya ada mata juga. Terus sulam alis juga kali ya dok ya? Oh gue gagal fokus ya. Ini justru yang sekarangnya aku pengen lihat tuh tampak depan karena ini kan tampak depan nih yang dulunya. Nah makanya yang afternya pengennya sih ada foto yang tampak depannya karena ini dari pinggir jadi untuk struktur dagu dan ininya kurang kelihatan. Kalau dari pinggir sini cheekbone-nya yang ini ada perubahan juga. Oke. Cheekbone dan mata area ujungnya. Lumayan ya dirombak ya dok. Oke next. Lumayan lah maksudnya lumayan banyak. Oh ini dia. Oh begitu ya dulu ya. Paling fenomenal ya. Paling gampang ini si Barbie Kumalasari ya. Itu aku juga baru tahu kalau dulu begini ya si Barbie dulu dan sekarang. Kayak dulu masih overweight ya dok. Mungkin ya lebih terlihat overweight, pipinya chubby. Di sini sih terlihat bibir, dagu, kemudian hidung, pipinya juga. Ini pastinya ada treatment untuk slimming ya, karena memang terlihat beda lebih. Diambil atau gimana tuh lemak yang di pipi tuh dok? Kalau tekniknya macam-macam ya untuk menghilangkan lemak di pipi, bisa untuk fat melting, kemudian ada treatment dengan alat juga, atau bisa juga dengan diet alami sih sebenarnya. Tergantung kita mau instan atau natural gitu. Untuk menghilangkan lemak sih bisa berbagai cara, tapi kalau untuk menambahkan hidung tentunya pasti ada tindakan tertentu gitu. Kalau Entah dokter itu ini, surgery sih kalau Surgery hidungnya, ya? bukan dengan filler. Oke, baik. Next. Lumayan juga. Oh, ini siapa nih? Oh, Dinar Candy. Dulu dan sekarang. Ih, dulu begitu ya. Cakep loh. Masih cakep sih dari dulu juga. Imut. Kalau Dinar di sini Apa nih yang sih dirubah nih, Dok? hidung, bibir saya lihat kelihatan sekali ya. Bibir mungkin filler, hidungnya plastik surgery. Makin tinggi ya. Makin Ya. tinggi. Itu plastik surgery ya, Plastic Dok surgery. ya. Itu apa sih membedakan kalau dia plastik surgery dan tidak plastik surgery, Dok? Kalau plastik surgery itu terlihatnya lebih kaku ya. Oh, Ya. oke. Kalau misalnya filler tuh lebih kelihatannya natural dan lentur. Oh. Jadi masih kelihatan kayak hidung asli. Oh, jadi kalau dipegang gitu masih kayak nggak ini ya, nggak Nggak, goyang kalau gitu ya. iya. Aduh, kalau misalnya gosok-gosok ini gue hilang shading gue. Kelihatan gede hidung gue, jadi malu kan sama dokter. Jadi itu menurut dokter ada beberapa 3 artis tadi itu ada yang melakukan plastic surgery, ada yang juga mungkin tadi ada yang ada filler-filler gitu nggak sih dok? Ada Tanam bagian benang. bibir biasanya sih jarang ya orang lakukan plastik surgery untuk bibir karena untuk volume sih biasanya orang pilih untuk dermal filler. Tapi emang sekarang kayaknya nggak cuma artis-artis aja ya dok ya, kayaknya udah untuk perawatan tuh ibu-ibu Common. sosial, ibu-ibu sosialita, terus kayak udah jadi kayak habit aja ya sekarang perawatan ya, Dok, ya? Lifestyle. Ya, suatu kebutuhan gitu. Benar, Jadi benar. orang udah bukan tabu lagi untuk melakukan sebuah treatment dan mereka juga bangga kalau misalnya kita dan something, mereka selalu ini kemarin aku abis filler dagu, filler bibir sama ini. Udah bukan tabu lagi Iya, ya. kalau dulu kan mungkin masih ditutup-tutupi ya. Kalau sekarang something normal, something like lifestyle kayak kita misalnya. gue abis ini nih, habis Iya. operasi ini nih, Iya. operasi boobs nih ya kan. Kadang-kadang suka gitu loh. Nggak masalah. Maksudnya sekarang orang-orang lebih terbuka, lebih open minded dan as long as they are happy ya sudah gitu loh. Karena sebenarnya menurut aku untuk dermal filler kemudian tanam benang itu harus dikategorikan sebagai make up.
Oke. Karena sebenarnya when we use eyebrow atau sulam alis itu juga sebenarnya tuh mengubah sesuatu kan, meskipun hanya dengan menggambar kelihatan banget gitu loh. apalagi alis ya di pusat-pusat mata ya, Dok, Ya, dan jadi menurut aku kalau dermal filler, tanam benang harus bisa dikategorikan sebagai make up karena nggak permanen. Itu bisa hilang dengan jangka waktu tertentu dan no downtime. Jadi aku pikir itu lebih ke arah make up, membuat kita percaya diri, seperti halnya ketika kita pasang eyelash untuk lebih panjang atau misalnya pasang nail art or eyebrow, itu kan ada sesuatu yang diubah dan itu sifatnya juga nggak permanen. Benar. Dok, sebelum ngomong tentang ini nih, aku penasaran tentang budget aja sedikit aja, Dok. Kasih bocoran kisaran berapa sih kalau budget, Dok? Untuk apa nih budget? Untuk perawatan hidung misalnya. Misalnya kan ini kita juga pengen tahu nih, para sobat seru nih di rumah juga pengen tahu nih, kira-kira berapa sih kisarannya, kita harus merogoh kocek berapa? Plastic surgery atau perawatan ke saya? Perawatan biasa nih, Dok. Perawatan biasa berapa? Untuk filler atau operasi? Perawatan filler berapa? Kalau operasi berapa? Kisaran berapa? Kalau operasi sih di Indonesia rata-rata biasanya ada yang mulai dari 10 juta ya kalau saya nggak tahu. Tapi mungkin hasilnya akan berbeda dengan yang lebih profesional. Biasanya kalau untuk operasi hidung, setahu saya teman-teman sejawat dari dokter bedah plastik ada yang 10 sampai bahkan ratusan juta. Itu kisarannya gitu. ya kalau plastik. Tergantung dari menggunakan bahan apa. Bisa dari silikon, bisa dari tulang rawan telinga, bisa dari tulang iga. Jadi tuh tergantung dari tingkat kesulitannya juga, apakah rekonstruksi atau apa. Tapi kalau untuk filler sih biasanya lebih affordable ya, lebih bisa dijangkau, dan itu tadi nggak ada downtime, dan pastinya kelebihannya itu kalau kita nggak suka bisa langsung dihilangkan dengan anti filler. Itu kisaran berapa, Dok? Berkisar kalau hanya filler aja sih biasanya rate-nya dari 5 juta ya. Jadi tinggal di tangan kalian ya Sobat Seru ya, mau pilih yang mana ya, mau yang plastic surgery atau yang enggak ya. Kira-kira udah tahu kan budget-budgetnya seberapa gitu ya. Jadi nabung, kalau mau cantik nabung. Tergantung produk juga biasa. Bener. Yang cowok-cowok yang rasa udah kamu cantik alami, udah kamu begitu serem deh ya kalau cowok-cowok cantik alami tiba-tiba suka lihat-lihat yang lebih cantik, matanya keluar. Kalau cowok-cowok suka udah gak usah diapa-apain gitu aja, cantik alami, bilang aja lo gak punya duit, bye. Oke, Dok, ini langsung ini kita ada satu apa ya namanya ini ya, describe me. Ada salah satu surprise. Kita punya salah satu surprise buat dokter, namanya describe me. Jadi Nabila akan menyebutkan nama. Ada fotonya nggak sih? Langsung dokter. Apa ini ya? Langsung ini kita kasih buat dokter. Kira-kira langsung dokter mengomentari. Ya, siap ya? Describe me. Oke. Siap, dokter? Kita lihat. Ini foto yang pertama. Ketika dokter Siska melihat ini, bagaimana tanggapan dokter Siska? Sesosok Nikita Mirzani menurut dokter Siska. Dia sosok yang tangguh ya, single parents. Kontroversi. Kontroversi karena ada sampai nggak bisa ngomong dokter ya. I'm so speechless. Oke, karena surprise banget ya. Kenapa dokter? Kontroversi. Kemudian dia juga menurut aku orang yang sangat percaya diri, terutama untuk melakukan treatment. Dia selalu bilang ya, misalnya dia akan melakukan pernah treatment sama dokter Siska? Belum. Kalau Nikita Mirzani treatment ke dokter Siska, apa yang dilakukan dokter Siska? Kalau treatment ya saya terima, karena setiap pasien berhak untuk mau di endorse atau suruh bayar? Profesional. Profesional. Katanya sempat saling sindir juga loh dokter Siska dengan Nikita Mirzani tadi ya. Ada apa sih sebenarnya? Can we not talk about that? Kayaknya udah gak mau dibahas ya. Yang lalu biarlah berlalu ya, Dok ya. Atau yang masih sekarang? pasti dalam hidup itu akan selalu ada orang yang try to push our down. Yang perlu kita ini kan itu we keep focus and stay positive. Kalau ada Nikita Mirzani sekarang di depan dokter mau nyampein apa?
I will just smile. I have nothing to say. Oke. Good. Smile for Nikita Mirzani. Next kita lihat siapa dia? Oh. Gaby Vesta. I did a lot to her. Aku banyak melakukan tindakan untuk Gaby. Mulai dari hidung, kemudian untuk tindakan slimming, pipi, bibir, dahi, Dari dagu. atas rambut sampai bawah tuh, Dok. Banyak. I did a lot of things to her. Sampai ikut ajang internasional untuk transgender. Berapa M tuh, Dok? Kira-kira dia menghabiskan untuk Banyak. Dulu sih kita memang karena dia sering treatment dan aku kasih diskon sih. Jadi hubungan saat ini dengan dia It's okay. Oke. All good ya? Good, but in the past it was something, but it's not about the treatment. It's more Okay. personal dan lebih ke I think sometimes kalau kita terlalu dekat juga kadang suka ada jadi personal ya. But Tapi udah selesai ya Biasa personalnya aja, ya. yeah. Semuanya tentang treatmentnya dari atas ujung rambut sampai ujung bawah. Baik, next kita lihat siapakah dia? Dinar Dinar. Candy. Bagaimana menurut dokter? Describe me seorang Dinar Candy. she's a nice person. Orangnya itu sangat humoris. Aku juga sempat traveling bareng ke Oke. India dan down to earth. Dia orangnya tuh betul-betul baik dan ibaratnya tuh dia dari daerah dan dia nggak malu untuk misalnya saya orang Sunda, saya dari Bogor, Puncak ya, dia bilang orangnya lucu. Baik ya. Even little bit kontroversi tapi dia orangnya humoris dan fun person. Berarti dokter tahu ya kalau dia sekarang lagi berhubungan sama pacarnya yang baru sekarang ya. Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Yang itu yang artis FTV itu loh, Dok. Siapa ya? Nggak tahu ya? Itu kan lagi kontroversi banget tuh. Itu bener nggak sih, Dok, sebenarnya? Siapa ya? Karena jujur ya aku tuh kadang sibuk dengan kehidupan profesional dan aku nggak tahu sih tentang gosip-gosip. Oh, kirain saking deketnya sama Dinar Candy jadi tahu pacarnya sekarang gimana tuh bener apa enggak gitu. Saya nggak tahu. Aku nggak ngikutin untuk urusan ke Dunia arah percintaan. Overall, tapi kalau misalnya dia treatment sama dokter banyak ya. Next. Aku udah disuruh next, oke. Next. Ini dia. Siapa dia? Lucinta Luna. Dari tadi pengen banget loh ngebahas Lucinta Luna. Kenapa sih? Kenapa sih, Dok? Sebenarnya dia dulu banyak banget treatment sama aku. Oke. Aku pengen. She's a woman or I think man? she already come out kan ya. She said that she's trans woman and I think everybody know that she is trans woman. Oke. Terutama setelah kejadian untuk yang drugs itu kan, Oke. akhirnya semua orang juga tahu kan kalau Lucinta trans woman. She is my patient. I did a lot of things juga untuk Luna. Dan kemarin kan baru ada yang come out ya. Aku juga baru lihat banget YouTube-nya dengan Boy. Dan Dengan kontroversinya begitu. ya dan she said that dia Muhammad Patah katanya kan. I was shocked dan finally dia mengakui gitu. Tapi dokter seneng nggak sama sosok Lucinta Luna sebenarnya? As a personality ya senang, tapi kadang so far senang-senang aja sih. Nggak pernah ada masalah kan ya? Nggak pernah. Oke, all good. Seru ya. Oke, sekarang sudah selesai lah komentarin orang ya. Aku juga nggak boleh terlalu julid kayaknya. Udah metamit nak ya, metamit. Ya sudah, Dok. Sekarang kita ngomongin fun-fun aja ya. Kalau udah ngomongin tadi masalah klinik, ngomongin tentang perubahan-perubahan itu ya, konstruksi muka. Sekarang kita ngobrolin tentang lifestyle-nya Dokter Siska nih. Udah pasti ya kalau dokter kecantikan gak jauh-jauh dari mobil mewah ya nggak sih, terus tas-tas juga yang branded gitu loh, Dok. Diamond, Arizan gitu ya, Dok ya. Iya nggak sih, gitu nggak sih, Dok? Dokter gitu juga nggak? Sebenarnya sih lebih
aku nggak terlalu itu ya, itu Nggak terlalu itu tuh gimana maksudnya? Nggak terlalu itu tuh gimana? aku nggak lebih fokus ke situ sih kalau misalnya untuk sebenarnya tuh itu iseng aja. Oh iseng. Bukan main diamond, main mobil mewah, main tas branded itu iseng ya dong. Maksudku tuh bukan sesuatu yang harus kita tonjolkan, tapi kalau misalnya mungkin itu adalah kalau obat biasanya ada efek samping gitu loh. Jadi itu bukan goal dalam hidup menurut aku. Oke, tapi ya just iseng-iseng ya. Maksudnya itu kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan baik, ke pekerjaan kita itu dilakukan dengan serius, otomatis hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, akan tetapi dalam segala hal itu aku pengen semuanya itu jangan terlalu dilihat dari materi gitu, karena menurut aku success is not about your car, your bag. It's not about how much money you have. Tapi tentang seberapa besar kita impact ke orang lain, membuat orang lain senang, membuat ada perubahan. Punya mepet ya. Jadi kita selalu punya games di setiap episode nih. Games again. Jadi namanya gamesnya adalah What's Inside My Bag. Oh my god, dan ini aku nggak prepare jadinya mess. Justru itu yang kita cari ya. What's Inside My Bag, sambil Nabila mohon izin untuk obok-obok sambil dokter menjawab pertanyaan cepat dari Nabila. Okay. Ya, Mbak Ila boleh dipinjam dokter izin? Oh boleh ditanya harga tasnya berapa katanya. Oh my god. Coba lihat dulu sini. Come to mami. Herma asli ya. Eslong ya, ada embosnya ya. Berembos ya, Cin. Berapa nih dok harganya dok kira-kira dok? Katanya sih sekarang udah berubah. Ini harga sekarang atau harga dulu? Boleh harga dulu, harga sekarang boleh. Kira-kira aku dengar dari temenku sih sekarang udah yang ini 300-an. Oh 300-an nggak pakai ketan. Jiro lu 456 itu lu. 300 juta ya guys, makanya kerja keras ya supaya bisa appreciate nih. Ini kan bentuk ini investasi sebenarnya. Bisa dijual lagi. Bener. Dan lama-kelamaan harganya juga naik. Ada yang mau beli? Oh nggak dijual? Enggak sih. Enggak. Ini private collection. Tapi kalau misalnya menurut aku kita harus invest yang enggak memakan ruang ya. Kalau misalnya mobil itu kan bisa kena banjir, kemudian ruangan juga perlu space. Tapi kalau tas maintenance-nya nggak terlalu seperti supercar ya. Yang penting ini invest ya. Jadi ini investasi. Invest bisa dijual lagi. Gitu. Dan ada benefit. Good. Dokter, langsung aja sambil konsentrasi ya dokter ya. Ini kapan lagi gue nyuruh dokter ya. Mohon izin ya dok ya, maaf ya dok, maaf. Nabila sambil obok-obok nih ya. Wow. Aduh gak jelas, Langsung dijawab. Ini buru-buru tadi soalnya. Langsung dijawab. 3 hal yang orang nggak tahu dari dokter Siska. Oh wow. Dijawab dong. Cepet aja dokter. 3 hal. Dokter dijawab. 3 hal. Cuek. Kemudian terus nggak suka pakai make up. Dan terus apa adanya. Oke, cuek, tidak suka pakai make up dan apa adanya. Nggak bisa fake. Tetap ya. Bedaknya merek sendiri ya. Ya, hand sanitizer merek sendiri ya. Oh, ini bukan merek, bukan sendiri. Oke. Lanjut dokter. Lanjut. Kalau dokter Siska bukan dokter seperti saat ini, apa pekerjaan yang cocok untuk dokter Siska? Untuk aku pekerjaan yang cocok mungkin Ayo cepat dok, cepat. dalam bidang pariwisata. Oke, apa itu contohnya? Bisa mempunyai tour and travel. Oke. Oh, tour and travel ya. Oke. Ini perempuan sekali ya dokter ya. Ada dompet, ada powder, ada hand sanitizer, zizir. Ya zizir. Zizir. Lanjut dokter. Ganteng, uang pas-pasan atau jelek kaya? Cus. Ganteng, uang pas-pasan. Karena yang kerja dokter ya? Enggak juga. Terus karena kalau uang bisa dicari. Oh, enggak, jadi aku enggak kalau bisa. ganteng nggak bisa dipermak. Kan dokter tukang permak. Nggak, pokoknya aku nggak terlalu materialistik sih. Oh, jadi ganteng aja. Ganteng aja deh. Nggak punya duit nggak apa-apa. Itu apa? Bisa kita Ayo arahkan. banyak yang ganteng di sini banyak. Angkat tangan.
Iya ganteng loh, Abi pas-pasan loh dok. Bisa kita arahkan. Jadi karena lelaki sukses tergantung dari wanitanya. Oke lanjut dok, bibir apa hidung, cepat. Bibir. Oke, kenapa? Karena aku suka bibir aku sampai dikira di filler. Oh itu bukan filler berarti? Bukan. Aku pikir juga filler ya. Iya. Tadi aku pikir ya. Oh mohon maaf dok. Agak sini. Cuca ya, bibirnya seksi ya. Kalau hidung berarti fake. Ada di filler lah sedikit. Oke. Jadi dokter ini juga membawa blush on dan juga namanya juga dokter kosmetik ya, dokter kecantikan ya, membawa semua kosmetiknya. Lanjut dok. 2 hal yang mau dokter rubah dari masa lalu. Masa lalu apa ya? Cepet dokter ayo. 2 hal. Cepet dokter ayo cepat. Nggak ada. Cepat. Hah? Nggak ada. 2 hal. Apa ya? Nggak ada. Ayo dong lanjut. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena history itu what make us today. Oke. Jadi menurut aku nggak ada yang perlu dirubah. Tiga sebutkan 3 yang ada yang harus wajib yang ada di tas dokter. 3 barang. 3 barang, dompet, kemudian Cus cepat. uang ATM. Oh bener loh, banyak uangnya guys. Gue agak takut sebenarnya ini ngambilnya. Dokter biasanya sering bawa Ini dolar. Serius? Apa? Enggak ini bukan Dokter biasanya dompetnya ada dolar. ini bukan dolar dicek. Oh, ada. Cek beneran cek. Gue gak serem ya ada duit Karena ini karena apa namanya tuh kadang kita suka darurat tiba-tiba kita harus bayar sesuatu jadinya kayak gatel gue. Gak boleh dok. Selesai boleh gak dok? Terus gimana? karena tiba-tiba kayak pegawai minta untuk bonusnya dan kadang kalau misalnya cek kan dari uang perusahaan ya bukan dari uang pribadi, makanya harus selalu ada itu. Tapi emang bener loh, duit cashnya bertebaran di mana-mana guys. Gue takut nggak mungkin sampai diplastikin gitu loh, bener. Tapi gue takut ngeluarin ya, bener Itu nih. karena biasanya Boleh nggak sih gua keluarin? Boleh ya, diplastikin guys. Duitnya dibelanjaran di mana-mana beneran. aduh malu-maluin ini nggak ada persiapan Kayak barang langsung bukti apa masuk gitu. Lucu banget. Tapi ini juga masih ada yang nggak diplastikin kayak berjajaran berlimpah ruah gitu duitnya. Aduh hijau deh Nabila. Jadi efek buru-buru jadi nggak ada persiapan. Nggak apa-apa. It's okay. Ini juga Dr. Siska loose powdernya ya. Semua produk-produknya Dr. Siska. Tapi ini Produk aku juga. ini juga. Iya. Oh, Dr. Nude Siska yang aku semua. pakai sekarang. Oh wow, bagus ya. Dok, terakhir nih dok, pesan untuk netizen yang suka julid. Pesan untuk netizen yang suka julid, menurut aku you have to be careful about everything you type on your social media. Always think before you type. Selalu berpikir sebelum kita typing karena word are like swords. Jadi kata-kata itu seperti pedang. Oke. Mulutmu harimaumu, kita harus selalu berpikir lagi apa yang akan kita tulis karena bisa saja itu menyakiti orang lain. Selain itu juga harus menggunakan sosial media itu dengan baik untuk self help, mengembangkan diri atau untuk berbisnis. Jadi lebih baik daripada kita julid ngurusin hidup orang, lebih baik kita membangun impian kita. Oke. Good. Dok, lagi nih dok. Motivasi hidup menurut motivasi hidup dokter. I always look everything half full, not half empty. Oke. Gitu. Jadi selalu optimis dan stay foolish, stay hungry. Jadi kita selalu merasa bahwa diri kita ini bodoh. Ketika ada orang memberi saran, kita akan selalu menerima. Jangan berhenti gitu. untuk belajar intinya. Dan jangan long life learning, never give up. Jangan pernah satu hal lagi harus bisa untuk cuek. Pragmatis itu penting. Kalau misalnya ada apa-apa, misalnya orang yang berusaha menjatuhkan atau apa-apa, lebih baik kita stay fokus, jangan ada dendam. Itu Wih, lebih banget. toksik kan ke diri kita. Jadi Keren banget. Motivasi hidupnya keren banget. Terakhir dok, kenapa perempuan harus mandiri dok? Jangan BCA, jangan lain-lain ya dok. bukan. Mandiri maksudnya hidup mandiri. ya karena seorang perempuan itu adalah role model. Perempuan akan membangun sebuah generasi, membangun bangsa. Bangsa yang hebat itu tergantung dari perempuan-perempuannya.
Jadi menurut saya perempuan itu adalah seorang pemimpin dari segi manapun kita lihat. Dari seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangganya, bahkan dari seorang perempuan yang mengurus perusahaan, itu semuanya leader. Dan itu akan menjadi contoh untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Wow, excellent, keren banget deh. Ih, senang banget ketemu Dokter Siska. Selain banyak kita banyak tahu tentang kecantikan, perawatan dan segala macam, juga motivasi hidupnya juga keren banget. Terus juga tadi juga sobat seru juga pasti yang nonton, aduh seneng banget deh, bagus banget tadi ya. Harus mandiri karena kita juga leader dan segala macam. Dokter, thank you banget ya buat sharingnya. Mudah-mudahan Nabila Gomez habis ini ke tempat klinik dokter boleh ya? Boleh. Kayaknya gue belum mulai perawatan dulu ya. Sampai 9 bulan dulu. Gitu. Mudah-mudahan sehat terus sampai lahiran. Amin. Pokoknya ntar abis ini langsung ke Dokter Siska aku abis ini, boleh ya? Boleh. Masa artis Bollywood aja ke Dokter Siska, Nabila Gomez gak ke Dokter Siska? Thank you banget dokter. You're welcome. Thank Pokoknya you sukses for the terus. invitation Amin. juga. Terima kasih juga, sehat terus, sama salam buat keluarga semua juga ya. Buat semua sobat seru yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa nonton terus ya Girls Corner setiap hari Rabu jam 2 siang ya, hanya di Transvision Official. Yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe karena subscribe tuh gratis saudara-saudara. Nabila Gomez dan Kria bertugas pamit. Bye bye.